Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhibati fillah, tatkala kita mencintai seseorang, kita akan selalu memujinya. Memuji karena keindahan bola matanya, karena lesung pipinya, karena keindahan rambutnya, atau karena keindahan-keindahan yang lain yang ada pada dirinya. Begitu pula akhibati fillah, tatkala kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan fasilitas kehidupan kepada kita, maka kita akan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Ada satu kisah yang menceritakan bagaimana seorang hamba yang dia senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala padahal dia tidak memiliki kesempurnaan di dalam tubuhnya. Kisah ini diceritakan oleh seorang bernama Abdullah bin Muhammad. Pada suatu hari Abdullah bin Muhammad ini sedang menjaga tepi perbatasan perang. Pada saat itu dia menemukan suatu dataran yang luas, yang dimana di situ ada sebuah kemah yang lusuh, yang dimana terdengar sayup-sayup dari kemah tersebut. Ada orang yang mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirim mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku atas kebanyakan makhluk yang telah Dia ciptakan. Akhibati fillah, maka Abdullah ini mendekati kemah tersebut. Lalu dia menengok kemah tersebut dan ternyata di dalamnya ada seorang bapak tua yang tangannya buntung, kakinya buntung, matanya sudah rabun dan pendengarannya sudah berkurang walaupun masih bisa mendengar sedikit-sedikit. Akhibati fillah, akhirnya Abdullah mengucapkan salam kepada bapak tua tersebut. Lalu Abdullah bertanya kepada bapak tua, "Wahai bapak tua, apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Kelebihan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau terus mengucapkan syukur, alhamdulillahi fadlani ala katsir biman khalaqa tafdila?" Maka bapak tua ini mengatakan, "Wahai hamba Allah, apakah engkau tidak melihat keadaanku ini? Andai saja Allah Subhanahu wa taala mengirimkan halilintar untuk membakar tubuhku, atau Allah mengirimkan gunung untuk menidih tubuhku sehingga tubuhku hancur, atau Allah menyuruh bumi untuk menelan tubuhku, atau Allah menyuruh laut untuk menenggelamkan tubuhku, itu semua tidak mengurangi agar aku tetap bersyukur mengucapkan alhamdulillah karena Allah masih memberikan kepadaku nikmat lisan, yang dengan lisan ini aku senantiasa bersyukur mengingat Allah Subhanahu wa taala." Akhibati fillah, maka Abdullah tertegun mendengar ucapan bapak tersebut. Lalu bapak tua ini mengatakan kepada Abdullah, "Wahai hamba Allah, karena engkau sudah berada di sini, aku ingin memohon bantuan kepadamu. Sesungguhnya aku memiliki seorang putra, yang mana putra ini ketika aku mau makan, dia yang menyuapiku. Ketika aku haus, dia yang memberikan minum kepadaku. Ketika aku akan sholat, dia yang memwudukanku. Karena kondisiku seperti ini. Tanganku buntung, kakiku buntung, mataku telah buta. Aku memohon bantuan kepadamu agar engkau mencarinya. Karena sudah 3 hari ini, dia tidak pulang ke kemah ini." Akhibati fillah, maka Abdullah keluar dari kemah tersebut, mencari anak yang sudah 3 hari tidak pulang itu. Maka setelah dia berjalan keluar dari kemah, akhirnya dia sampai di suatu gundukan pasir, dan ternyata di situ anak tersebut sudah tewas, mati, diterkam, dimangsa oleh binatang buas.
Maka Abdullah bingung bagaimana menyampaikan peristiwa ini kepada bapak tua tadi. Maka ketika dia berjalan untuk kembali menuju kemah, akhirnya dia terfikirkan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Maka sampailah Abdullah ini di kemah, lalu dia mengucapkan salam, dan dia mengatakan ke bapak tua tersebut, "Wahai bapak tua, bukankah engkau telah pernah mendengar kisah Nabi Ayub alaihissalam? Beliau diuji dengan hartanya, dengan keluarganya, dengan anaknya." Bapak tua mengatakan benar. Lalu Abdullah mengatakan, bagaimana sikap Nabi Yusuf? Bagaimana sikap Nabi Ayub? Nabi Ayub bersabar, memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Lalu Abdullah kembali bertanya, "Wahai bapak, bukankah Nabi Ayub alaihissalam juga ditinggalkan oleh keluarganya dan saudaranya?" Kata bapak tua itu, "Benar." Lalu bagaimana sikap Nabi Ayub alaihissalam? Dia bersabar, bersyukur, dan memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Akhibati fillah. Lalu bapak tua ini mengatakan, "Langsung saja, terus terang, apa yang sebenarnya terjadi pada anakku?" Maka Abdullah mengatakan, "Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya anakmu telah tewas, diterkam, dimangsa oleh binatang buas." Maka bapak tua ini mengucapkan alhamdulillah. Lalu Abdullah heran, kenapa bapak tua ini mengucapkan alhamdulillah? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku seorang anak yang tidak bermaksiat kepada Allah, sehingga Allah akan menyiksanya di api neraka. Akhibati fillah, setelah bapak tua ini mengucapkan alhamdulillah dan kalimat istirja, lalu dia menghela nafas yang panjang, lalu bapak tua ini meninggal dunia. Maka Abdullah bingung. Kalau jenazah bapak tua ini dia biarkan, maka akan dimakan oleh binatang buas, karena di suatu padang pasir yang luas yang tidak ada orang sama sekali. Tapi kalau mau diurus, Abdullah sendiri tidak bisa untuk mengurusnya sendiri. Maka dia keluar menuju kemah, dan tiba-tiba datang 4 orang pemuda yang berkuda. Lalu 4 pemuda ini mengatakan kepada Abdullah, "Apa yang terjadi, wahai Abdullah?" Abdullah menceritakan tentang peristiwa yang terjadi, bahwasanya ada bapak tua yang seperti ini, lalu dia meninggal dunia. Akhirnya 4 pemuda ini berkata kepada Abdullah, "Coba buka kainnya." Lalu setelah ditengok bapak tua yang kakinya buntung, tangannya buntung itu, ternyata 4 pemuda ini mengenalinya. 4 pemuda ini mencium keningnya, mencium tangannya yang buntung. Lalu Abdullah penasaran, "Apakah engkau mengenal bapak tua ini?" Maka 4 pemuda berkuda ini mengatakan, dia adalah Abu Kilabah al-Jarmi, seorang tabi'in, sahabatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akibati billah, maka setelah itu diuruslah perawatan jenazah tersebut. Setelah selesai, 4 pemuda berkuda ini pulang, lalu Abdullah kembali kepada pos penjagaan di tepi dataran, di tepi pantai tersebut. Akhirnya di malam hari ketika Abdullah ini tidur, dia bermimpi. Bermimpi bertemu dengan bapak tua ini di surga, sudah memakai 2 lembar kain dari surga, dan dikatakan kepada bapak tua ini, "Salamun alaikum bima sobartum fani'ma uqbadar." Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian selama hidup di dunia, dan alangkah baiknya kesudahan itu. Akhibati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita dapat belajar bagaimana seseorang yang memiliki fisik tidak sempurna. Tangannya buntung, kakinya buntung, matanya rabun, pendengarannya sudah lemah, tapi dia masih bisa menggunakan nikmat lisan untuk selalu mengucapkan alhamdulillahilladzi fadzalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku atas kebanyakan makhluknya. Kalau kita hari ini diberikan fisik yang sempurna, tangan yang bagus, kaki yang masih sempurna, mata yang bisa melihat dengan jelas, telinga yang masih bisa mendengarkan dengan begitu sempurna,
tapi kita tidak mau bersyukur dengan beribadah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Menunggu nikmat apa lagi supaya kita mau beribadah, mau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, akhibati fillah, dari peristiwa ini kita dapat mengambil pelajaran, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat lisan, nikmat telinga, nikmat mata, yang dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut seharusnya kita semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin bersyukur dengan tidak bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر الخير وحب الغير قيام الليل صيام رمضان شهر فيه يوم أفضل من كل الأيام